Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal Amal Jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Self healing versi Islam. Baik. Sebelum Uma menyampaikan kepada teman-teman semua tentang apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengobati hati kita yang nggak lagi baik-baik aja, Uma cuma ingin menyampaikan pada teman-teman semua, dimulai dari dalam kehidupan kita, kita ini memiliki 5 keadaan atau 5 peran. Pertama adalah peran kita sebagai seorang hamba Allah, peran kita sebagai seorang anak, peran kita sebagai seorang istri atau calon istri, peran kita sebagai seorang ibu atau calon ibu, dan peran kita sebagai anggota masyarakat. Dalam melaksanakan 5 hal ini, teman-teman semua, seringkali kita merasa lelah, ujian-ujiannya terlalu banyak, kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita nggak sanggup untuk menjalankannya, dan kadang-kadang kita ingin menyerah. Tapi Uma hanya ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nggak boleh ada kata menyerah. Nggak boleh ada kata nggak bisa. Hidup harus terus dilanjutkan. Oleh karena itu, teman-teman minta kekuatan dari Allah SWT. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini tentang self-healing. Obatin diri sendiri dulu supaya kita bisa bergerak untuk melakukan 5 peran. Apa sih maksudnya dari 5 peran yang Uma ucapkan tadi? Secara singkat, peran kita sebagai seorang hamba Allah SWT. Kadang-kadang dalam rangka menunaikan tugas kita sebagai seorang hamba Allah, itu kadang-kadang kita pengen menyerah loh teman-teman semua. Kadang-kadang kita nggak bisa bertahan, kadang-kadang kita pengen berhenti, kadang-kadang kita pengen putus asa. Maksudnya apa? Sebagai seorang hamba Allah, nggak selamanya loh keadaan keimanan kita itu baik-baik aja. Ada kalanya kita begitu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya kita merasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Ada kalanya kita bersemangat melaksanakan puasa kita, sholat kita, mengaji kita. Ada kalanya kita rasa sangat lemah, sangat malas, sangat jenuh untuk melakukan berbagai macam amal-amal soleh itu. Umar ingin mengatakan pada teman-teman semua dan diri Umar, terutama ketika kita melakukan dosa. Saat kita melakukan maksiat atau dosa, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu jadi jauh. Saat kita melakukan dosa, sulit kita untuk beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hati kita bersih dari perbuatan dosa, Quran kita baik, salat malam kita istiqomah, puasa kita baik. Tapi saat kita mulai jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, ibadah kita nggak khusyuk seperti yang kemarin. Quran kita jadi berantakan, nggak lagi istiqomah dalam menghafalkannya. Salat malam kita jadi banyak yang lepas, jadi banyak kita tak lakukan. Karena apa? Karena maksiat yang kita lakukan. Maka harus diobatin dulu. Obatin dulu dirinya. Karena dirinya lagi sakit. Apa yang sakit? Hatinya lagi sakit. Bukankah teman-teman tahu ada 3 macam hati? Ada hati yang sehat, qalbun salim, hati yang selamat, ada hati yang sakit, di dalamnya ada marah, benci, dengki, gelisah, ya perbuatan dosa dan lain-lain itu. Hatinya lagi sakit gitu. Ada hati yang mati. Nah, pada saat engkau memiliki hati yang sakit itu, cepat-cepat diobatin. Self healing ya, obatin diri sendiri, cepat-cepat diobatin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan nyerah ya. Kadang-kadang kita nyerah, kadang-kadang kita bilang udah terlanjur buat dosa, udah terlanjur maksiat, udah terlanjur jadi orang yang rusak sekalian aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas karena dosanya banyak, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi kata Allah jangan nyerah ya. Jangan nyerah untuk berdekatan kepadaku ya. Jangan nyerah untuk lari kepadaku ya. Jangan lelah dan jangan nyerah untuk selalu taat kepadaku ya. Peran kita sebagai seorang hamba Allah, cara mengobatinya adalah jangan nyerah ya. Jangan lelah ya. Untuk terus berdekatan dengan Allah SWT. Dalam hadis qudsi dikatakan kalau kita berjalan menuju kepada Allah, Allah berlari menuju kepada kita. Termasuk jangan lelah ya, dekat-dekat pada Allah dengan cara berdoa. Kadang-kadang kalau kita berdoa kepada Allah, kita rasa capek. Teman-teman lihat deh surah Maryam ayat 4. Nabi Zakaria alaihissalam doanya nggak setahun 2 tahun loh. Nabi Zakaria alaihissalam doanya puluhan tahun dan beliau berkata, Ya Allah, rambutku sudah memutih, tulangku sudah semakin lemah, tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu.
Beliau nggak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah. Beliau mengobati hatinya. Ya, beliau nggak pernah kecewa kalau doanya belum dikabulkan, karena beliau tahu bahwa Allah mengabulkan semua doa. Allah mengabulkan semua doa dengan tiga cara kata Rasulullah. Pertama, kita minta Allah langsung kasih. Kedua, kita minta Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketiga, kita minta, kita berdoa, dan itu menjadi pahala-pahala yang akan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah nanti, yang akan diberikan kepada Allah, oleh Allah untuk kita di surga Allah. Jadi sebelum Uma bahas tentang self healing, ngobatin diri sendiri itu gimana sih? Pertama, kita harus tahu peran kita sebagai seorang hamba Allah. Kadang-kadang kita perlu ngobatin diri juga yang suka malas ini. Caranya gimana? Caranya jangan nyerah dan jangan berhenti untuk terus dekat sama Allah. Jangan nyerah dan jangan berhenti untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada orang yang terburu-buru dalam berdoa. Siapa mereka? Mereka yang ketika berdoa, mereka mengatakan, ya Allah, aku sudah berdoa tapi Engkau tidak kabulkan. Allah mau mengabulkan sebentar lagi. Kenapa Engkau berhenti dalam doa-doamu itu? Gitu. Jadi self healingnya ketika engkau dalam keadaan berperan sebagai seorang hamba Allah adalah um, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan putus asa bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Minta istiqamah kepada Allah SWT dan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Pindah ke yang nomor dua, peran kita sebagai seorang anak. Self healing, teman kita kan hari ini self healing, ngobatin diri jadi seorang anak tuh gimana ya? Kadang-kadang anak itu terluka, mudah berbuat baik pada orang tua yang baik, ya kan? Kalau di antara teman-teman di sini, wah, Islam menyuruh kita birrul walidain. Iya, birrul walidain, berbuat baik. Mudah berbuat baik pada orang tua yang baik. Mudah berbuat baik pada orang tua yang memberikan masa kecil yang indah kepada kita. Tapi bagaimana kalau kita anak-anak punya orang tua yang gak baik? Kemarin ada seorang jemaah yang bercerita, gimana ya caranya ibuku tuh suka minta duit terus, tapi duitnya dibeliin untuk rokok, dibeliin untuk mabuk-mabukan. Udah dikirim tetap aja marah-marah, tetap aja maki-maki. Gimana coba cara berbakti sama orang tua yang begini, kata beliau. Iya, sayang sih sayang, cuman kalau ketemu tuh kayaknya susah gitu, karena setiap ketemu berantem lagi, berantem lagi. Dari kecil nggak punya masa kecil yang indah, ibuku selingkuh dengan yang lain, kemudian ibuku ninggalin kami, anak-anaknya. Gimana kami bisa sayang pada ibu yang seperti itu, katanya. Maka di sini kita bisa memahami bahwa berbakti pada ibu yang memang baik sama kita atau ayah yang baik sama kita mudah, tapi nggak semua orang punya kisah ibu atau ayahnya itu ibu ayah teladan, teman-teman semua. Lalu gimana self healing ketika punya masa kecil yang begitu? Sampai di usianya dewasa masih terus ibunya menyakiti dirinya. Maka yang bisa hanya saya katakan adalah pertama bahwa apapun keburukan yang orang tua mau lakukan itu menjadi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu sebagai seorang anak hanya minta kepada Allah untuk mampu memaafkan dan tiada henti untuk bisa meminta kepada Allah agar Allah merubah orang tuamu itu menjadi lebih baik. Bukankah yang memiliki hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Apapun kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Seorang ibu juga bercerita usianya 60 tahun, dia katakan, aku punya ibu yang sudah tua, umurnya 90 tahun, sudah demensia, hilang ingatan, suka kabur-kaburan. Dan aku satu-satunya anak yang mengurusinya karena tidak ada anak lain yang mengurusinya. Dan rasanya sulit sekali karena masa kecilku, masa kecil yang buruk, ibuku suka pukul, ibuku suka caci maki, sulit sekali rasanya. Teman-teman, ketahuilah bahwa banyak orang cari surga susah-susah di luar sana. Tapi surga itu sudah Allah hadirkan dengan mudah di hadapanmu. Jadi minta kepada Allah kesabaran untuk mampu merawat orang tua yang tak lama kok, teman-teman semua. Engkau sedang merawat orang tua di sisa-sisa usianya. Jadi jangan sampai engkau menyesal. Daripada menyesal lebih baik gak apa-apa. Saat ini minta kekuatan dari Allah. Siapa yang kasih kekuatan? Allah. Siapa yang kasih kesabaran? Allah. Siapa yang kasih kemampuan untuk merawat orang tua? Allah. Jadi self healingnya adalah memaafkan. Kalau ada orang tua yang kita rasa kita sulit sekali berbakti kepadanya, kita maafin aja dulu. Kita maafin dulu. Siapa yang bisa membuat hati kita lega? Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah untuk mampu memaafkan, minta kepada Allah untuk mampu berbakti di sisa-sisa usianya. Bisa nggak? Bisa. Kan kau bersandarnya kepada yang maha kuat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak sanggup? Bisa, bisa. Quran menyuruh kita untuk birrul walidain. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk bakti sama orang tua. Teman-teman lihat surah Luqman 13 sampai 14. Surah Luqman 13 itu disuruh kita bakti sama orang tua.
Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman 13 nyuruh kita untuk jangan menyekutukan Allah. Luqman 14 menyuruh kita untuk berbakti pada orang tua. Selalu disandingkan ayat-ayat tentang bakti sama orang tua itu disandingkannya dengan jangan menyekutukan Allah. Teman-teman lihat surah Al-Isra 23 juga sama. Pertamanya dikatakan jangan menyembah kepada selain Allah. Terus kalimat berikutnya fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata jangan bentak-bentak, jangan berkata-kata yang gak baik, ucapkan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua kita ini gitu. Jadi dahsyatnya Quran selalu menggabungkan jangan menyekutukan Allah, kemudian berikutnya adalah berbuat baik pada orang tua. Jadi self healing kepada anak-anak yang sampai hari ini masih berjuang untuk berbakti kepada orang tuanya adalah maafin orang tuamu, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk engkau bisa mengabdi di sisa-sisa usianya. Ketiga, peranmu sebagai seorang istri atau calon istri. Banyak luka dalam perjalanan rumah tangga bagi teman-teman yang sudah menikah. Atau yang belum menikah, ya kelak ketika menikah nanti akan merasakannya. Ternyata pernikahan itu nggak seindah itu ya. Roller coaster, kadang-kadang ada air mata, kadang-kadang ada tawanya. Gimana yang ngobatin hati pada kehidupan rumah tangga yang sedang nggak baik-baik aja. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar pasangan kita, anak-anak kita jadi penyejuk hati. Karena banyak loh rumah bukan baiti jannati, bukan rumahku syurgaku. Banyak rumah yang di dalamnya panas karena ribut. Atau sebaliknya, panas karena justru nggak bicara sama sekali. Nggak ada komunikasi sama sekali. Hening, semua sibuk dengan masing-masing hidupnya sendiri gitu. Maka self healingnya adalah ulama mengatakan perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Dalam Islam, dalam surah An-Nisa 19, kita diminta untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diminta untuk mempergauli pasangan kita dengan baik. Dan kita diminta untuk sabar, 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 sabar. An-Nisa 19. Tapi dalam Islam juga indah dan menarik ya, karena ketika rumah tangga lebih banyak mudorotnya, maka boleh kok untuk berpisah sebagai titik dari ikhtiar paling akhir ya. Setelah ikhtiar segala sesuatu sudah dilakukan dan ternyata lebih banyak mudorotnya, boleh berpisah walaupun nggak disukain oleh Allah SWT. Tapi daripada rumah tangga itu dilanjutkan banyak mudorotnya, Allah memberikan pilihan boleh untuk berpisah. Tapi sebelum kata itu, maka berjuang dulu dengan doa-doa tadi. Jadi self healingnya adalah doa tadi. Dalam doanya bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan dalam surah An-Nisa 19 yaitu untuk disuruh sabar. Sampai kapan? Semampumu. Semampumu. Kalau engkau rasa masih bisa sabar, berjuang terus. Tapi kalau engkau rasa terlalu banyak mudorotnya, maka ada pilihan lain. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha itu saudaranya Nabi ya, dari bangsawan, keturunan bangsawan, dan anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Mereka menikah, dua orang yang mulia, tapi ternyata harus bercerai karena ternyata sulit untuk menyatukan dua orang dari latar belakang yang berbeda. Apakah lantas kemudian dua orang ini jadi orang yang buruk karena bercerai? Enggak, mereka tetap orang yang mulia. Oleh karena itu kita nggak bisa menghakimi orang-orang bahwa bercerai berarti orang itu buruk. Enggak, banyak kok beberapa sahabat Nabi di zaman Nabi yang juga berpisah karena satu dan lain hal, dan mereka tetap mulia di jalan mereka masing-masing gitu. Baik teman-teman semua, kemudian yang keempat, peran kita sebagai seorang ibu atau calon ibu, self healingnya gimana? Gak mudah loh teman-teman semua jadi seorang ibu, apalagi ibu yang punya banyak anak atau ibu yang jadi ibu rumah tangga, capek loh. Kadang-kadang sebagai manusia normal, kalau kita lihat teman-teman kita di luar sana jadi wanita karir, punya kehidupan di sosmed kok kayaknya cemerlang banget. Kadang-kadang ada rasa insecure loh. Sementara kita di rumah doang, pakai dasar aja misalnya ngurusin anak-anak. Terkadang ada rasa insecure loh, nggak berkembang gitu. Tapi ketahuilah bahwa pengorbanan yang engkau lakukan itu, pengorbanan yang sangat luar biasa. Siapa yang mampu di dunia ini mengerjakan satu hal, banyak hal dalam satu waktu? Engkau jadi tukang masak, iya. Jadi tukang bersih-bersih, iya. Tukang laundry, iya. Ngurusin keuangan, iya. Kadang-kadang mesti jemput anak sekolah juga, iya. Dokter, iya. Tukang pijat, iya. Semuanya dijalankan satu waktu oleh seorang yang bernama ibu. Ya Allah, pengorbananmu luar biasa, wahai ibu. Self healingnya gimana? Ibu harus sehat ya.
Ibu harus bahagia. Kalau ibunya nggak sehat, ibunya nggak bahagia, anaknya nggak bisa bahagia juga. Waktu Umar dianugerahi anak berupa Sulaiman, yang Allah anugerahi Alhamdulillah anak kulli hal anak dengan kelainan langka. Waktu dia lahir sampai 7 hari Uma nangis. Tapi setelah itu self healingnya gimana? Ya Uma ingat, sampai kapan harus nangis-nangis? Nangis-nangis kelamaan nggak bisa membawa solusi. Nangis kelamaan terpuruk, terus di kamar sendirian, ya nggak bawa solusi. Anak ini butuh ibu yang kuat, anak ini butuh ibu yang bergerak gitu. Jadi wahai para ibu atau calon ibu, nggak ada pilihan lain. Engkau sehat dan kuat bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang lain yang ada di sekitarmu, terutama untuk anak-anakmu. Jadi yang buat dirimu bahagia bukan orang lain. Yang buat dirimu bahagia adalah dirimu sendiri. Jadi sayangi dirimu sendiri terlebih dahulu dengan jaga kesehatan, buat hatinya selalu bahagia, ciptakan kebahagiaanmu sendiri, dan kelak anak-anakmu itu akan tumbuh jadi anak-anak hebat karena didikanmu yang hebat itu pula. Yang kelima, peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Self healingnya gimana? Kadang-kadang dalam berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, eh, banyak salahnya juga ya teman-teman ya. Kita kadang-kadang terluka dengan ucapan teman, kadang-kadang hubungan kita nggak baik sama orang-orang di sekitar kita. Self healingnya gimana? Ingat mati aja. Kok tiba-tiba ngomongin ingat mati? Teman-teman, kalau orang ingat mati itu akhlaknya berubah banget. Kok bisa? Bayangin. Sekarang jam setengah 2 siang. Kalau dokter mengatakan umurmu sebentar lagi mungkin jam 3 sore udah nggak bertahan. Misalnya, kalau dokter bisa ngomong begitu. Apa yang teman-teman lakukan menjelang jam 3? Mau berantem-berantem sama orang? Nggak ada waktu. Ya kan? Apa yang mau teman-teman lakukan? Kalau teman-teman tahu umur teman-teman sampai jam 3 siang nanti, mau untuk terus benci dan nggak memaafkan orang? Enggak. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk minta maaf kalau kita berbuat salah sama orang, kita maafin orang-orang yang pernah berbuat salah pada kita. Kita takut untuk berbuat dolim pada orang lain, ya kan? Kita jadi pribadi yang sungguh-sungguh dalam beribadah di sisa-sisa usia kita ini, ya kan? Jadi ternyata ingat mati itu adalah self healing terbaik, obat diri sendiri terbaik untuk jadi orang yang terbaik gitu teman-teman. Kenapa kita bertindak semena-mena? Kenapa kita bertindak dolim? Kenapa kita masih marah-marah sama orang? Kenapa kita masih buat jahat sama orang? Kenapa kita nggak mau maafin orang lain? Karena kita ngerasa umur kita masih panjang, jadi masih banyak kesempatan gitu. Kenapa ibadah kita nggak sungguh-sungguh? Karena kita ngerasa masih ada sholat berikutnya, masih ada baca Quran berikutnya. Tapi kalau waktu kita terbatas, nggak akan kita sia-siain waktu kita untuk hal-hal yang seperti itu. Self feeling juga ketika menjalankan peran kita sebagai seorang anggota masyarakat atau anggota dari bagian orang-orang di dunia ini. Coba deh dari sekian banyak contoh ya, mau cuma ngambil contoh satu aja. Teman-teman sampai hari ini pernah nggak sih nggak bisa maafin orang? Mungkin nggak bisa maafin ayah ibu, nggak bisa maafin pasangan, nggak bisa maafin anak, nggak bisa maafin orang-orang lain. Boleh nggak self healingnya adalah memaafkan, belajar untuk memaafkan. Engkau memaafkan bukan memaafkan untuk orang lain. Engkau memaafkan itu adalah untuk dirimu sendiri supaya hidupmu jauh lebih tenang, berdamai dengan keadaan. Di zamannya Nabi, Nabi bilang ada orang tuh penghuni surga. Ketika dicek amalannya semuanya nggak ada yang spesial, ibadah yang wajib saja. Tapi ternyata yang spesial adalah dia katakan sebelum saya tidur, saya minta kepada Allah, ya Allah, saya minta padamu bersihkan hatiku, aku maafkan ya Rabb semua orang yang telah menyakitiku. Sehingga hidupnya tenang, hidupnya damai, nggak ada marah, nggak ada dendam di hatinya. Itu self healing untukmu, untuk hidupmu jadi lebih baik, baik aja ke depannya. Perkara engkau nggak mau ngelihat lagi itu perkara lain, gak ada masalah. Kalau engkau nggak mau lihat orang tersebut gak ada masalah. Tapi yang paling penting hatimu baik-baik aja karena engkau sudah berdamai dengan keadaan dengan memaafkan orang-orang yang telah melukai dirimu. Jadi itu Uma sudah bahas sebagai pembukaan 5 peran kita sebagai hamba Allah, bagaimana self healingnya, peran kita sebagai seorang anak, bagaimana self healingnya, peran kita sebagai seorang istri atau calon istri, sebagai seorang ibu atau calon ibu, dan peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Semuanya punya self healingnya masing-masing. Dalam surah Al-Baqarah 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka semua ditimpa kemelaratan, penderitaan, digoncang dengan berbagai macam cobaan-cobaan hingga Rasul dan orang-orang beriman berkata, ya, mereka tanya, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ya Allah, engkau lihat nggak ini cobaan nggak berhenti-berhenti ya Allah, mata Nasrullah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ala inna nasrullahi qarib. Dikatakan bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Allah lihat setiap apa yang terjadi pada dirimu. Allah lihat setiap air matamu. Allah lihat setiap sakitmu. Allah lihat setiap kesepianmu atau apapun itu. Dan kau tanya engkau di mana ya Allah? Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi pada hari ini teman-teman semua, nggak ada orang yang nggak diuji dalam kehidupan. Hidup adalah perjuangan yang luar biasa. Di dalamnya harus ada kerja keras, di dalamnya ada pengorbanan, di dalamnya ada kesabaran, di dalamnya ada ketabahan. Terkadang ada genangan air mata, ya, ada darah juga di dalamnya. Namun ketahuilah bahwa itu adalah hakikat kehidupan dan bergerak terus untuk maju. Ingatlah bahwa ujian adalah bentuk dari kasih sayang Allah. Uh, Ujian yang Allah berikan adalah rahmat Allah agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dikasih bahagia terus, kita nggak ngobat-ngobatin diri kita nggak tunduk kepada Allah, kita nggak rapuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih berbagai macam ujian. Ada seseorang, seorang motivator dari Jeddah ya. Beliau tiba-tiba mengalami kelumpuhan fisik, teman-teman semua, secara total ya, selama berbulan-bulan. Tiap malam beliau selalu pakai alat bantu untuk sekedar bisa nafas. Beliau nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, nggak bisa menggerakkan kedua bola matanya, bahkan nggak bisa apa ya? Maksud Umar, beliau nggak bisa bergerak apapun kecuali menggerakkan mata dan menggerakkan lidahnya aja. Nah, saking luar biasanya penyakit beliau yang tiba-tiba itu. Nah, kemudian beliau tentu saja mendapatkan nasihat dari banyak orang. Beberapa nasihat yang beliau ingat adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah atas semua ujian. Ini self healing nih. Berprasangka baik atas semua musibah yang kita alami karena Allah pasti memilih yang terbaik untuk kita. Ketika ada orang tanya apa sih hikmah dari kelumpuhanmu itu, maka beliau menjawab, hisab saya di hari akhir yang lumpuh ini lebih ringan daripada kamu yang sehat. Tangan saya nggak bisa gerak, kaki saya nggak bisa gerak, nggak ada dosa di sana. Tapi kamu yang sehat, tanganmu yang sehat, kakimu yang sehat, punya potensi untuk berbuat dosa dan hisabmu lebih berat dibanding dengan hisabku. Jadi ini adalah kebaikan Allah untuk saya, begitu katanya. Ya, coba teman-teman lihat dalam surah At-Takatsur ayat ke-8. At-Takatsur itu adalah surah ke-102 ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan dunia yang dulu kalian berlomba-lomba untuk bermegah-megahan itu. Jadi orang yang sakit hisapnya lebih ringan dibanding orang yang sehat, maka orang ini mengatakan ini adalah bentuk kebaikan Allah kepada saya. Saat orang lain nggak tahu masa depannya bagaimana di hari akhir, tapi saya Allah ringankan hisap saya karena sakit ini. Jadi jawaban ini harusnya menggetarkan hati kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dikasih sehat malah maksiat, dikasih waktu luang malah maksiat. Itu yang membuat manusia tertipu. Jadi beliau mengatakan orang-orang melihat saya lumpuh, kata beliau, dalam keadaan yang tidak mendapatkan nikmat Allah. Sungguh kebalikannya. Sungguh Allah mengkaruniakan kepada saya nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Allah mengkaruniakan saya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat akal, akalku masih berfungsi, nikmat mata, mataku masih berfungsi, nikmat telinga, aku masih bisa mendengar. Kemauan yang kuat, nikmat kekuatan hafalan. Dalam keadaan sakit aku bisa menghafal Al-Quran. Dalam keadaan sehat mungkin aku sibuk ke sana kemari. Dan nikmat-nikmat lainnya. Maka beliau berpesan kepada orang-orang untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada engkau, kepada kita semua. Dan kita gunakan semua nikmat ini, ya tangan kaki semua yang Allah anugerahi ini di jalan kebaikan demi kebaikan untuk melakukan kontribusi-kontribusi untuk masyarakat gitu. Ya, jadi untuk orang-orang yang sakit seperti kisah tadi, mindsetnya dibalik bahwa Allah sedang sayang banget karena hisapnya jadi ringan banget nanti di hari akhir. Hisapnya jadi ringan sekali di hari akhir karena badanmu itu nggak berbuat dosa gitu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, tugas kita dalam menjalani berbagai macam episode kehidupan ini adalah nggak boleh ada kata putus asa, nggak boleh ada kata berhenti. Dalam surah Yusuf ayat 87,
Putus asa itu sifat orang-orang yang gak beriman. Dalam surah Yusuf 87 dikatakan Nabi Yakub alaihissalam berkata pada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, pergilah carilah berita tentang Yusuf dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang tidak beriman." Jadi orang-orang yang putus asa itu bukan karakter orang-orang mukmin. Teman-teman putus asa karena teman-teman sakit. Kapan nih sembuhnya? Kalau teman-teman putus asa itu bukan karakter orang mukmin. Teman-teman lagi belajar menuntut ilmu terus putus asa. Kapan nih? Kok saya nggak bisa-bisa? Terus berhenti. Itu bukan karakter orang mukmin. Teman-teman putus asa dalam merawat orang tua misalnya, ya nggak bisa maafin dia, nggak bisa sabar ngerawat orang tua. Jangan putus asa. Putus asa itu adalah sifat orang-orang yang nggak beriman. Jadi surah Yusuf 87 ini menunjukkan bahwa putus asa dari rahmat Allah adalah ciri khas dari orang-orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu ya teman-teman semua. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ujian kan datangnya bertubi-tubi ya teman-teman. Ujiannya tuh bentuknya macam-macam. Tiap orang punya ujiannya sendiri-sendiri. Ada loh sebagian orang yang pada akhirnya berpikir apa mati aja lebih baik kali ya untuk aku jadi lebih baik. Ada orang yang sakit parah teman-teman semua. Uma pernah jenguk seorang teman sakit parah. Beliau putus asa loh. Orang-orang sakit parah itu rentan putus asa, makanya harus ditemenin. Kemudian akhirnya beliau ingin melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali. Atau ada seorang ibu teman rumah juga yang anaknya leukemia. Kemudian anak itu meninggal dunia, ibu itu juga mau bunuh diri, meloncat dari lantai rumah sakit, mau bunuh diri, gitu ya. Atau orang putus cinta, nyakitin diri sendiri dan kemudian sempat pengen bunuh diri. Kalau kita yang nggak pernah ngalamin itu, teman-teman akan ngerasa kok bisa ya ada orang begitu? Bisa. Sampai engkau nanti merasakan sendiri, engkau baru tahu bahwa itu bisa terjadi pada dirimu. Sehebat apapun engkau, sesoleh apapun engkau, sehafal-hafalnya engkau dengan Al-Quran, ada beberapa orang yang di satu titik terasa sangat berat, tiba-tiba ada yang bilang di kepalanya, udah bunuh diri aja, udah akhirin hidup aja. Tiba-tiba ada kalimat-kalimat yang menyuruh begitu. Kalau teman-teman sudah sampai tahap itu, cepat-cepat pergi ke psikiater ya teman-teman semua. Teman-teman butuh obat untuk teman-teman lebih tenang. Tapi teman-teman semua, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah SWT. Apa maksud dari hadis ini? Hendaklah seseorang yang mendapatkan musibah dilarang untuk memiliki angan-angan agar cepat mati, karena dia merasa nggak sanggup lagi menanggung atau menjalani musibah tersebut. Kalau engkau memiliki angan-angan mau mati itu, ya teman-teman semua, itu sebuah kebodohan yang luar biasa. Memangnya kamu pikir mati itu kemudian menyelesaikan masalah? Enggak. Setelah mati masih ada alam kubur, masih panjang perjalanan. Masih ada padang mahsyar, masih ada yaumul hisab, masih ada jalan ke sirat. Nggak tahu masuk surga atau neraka, tapi yang jelas orang yang bunuh diri otomatis masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang punya angan-angan mau mati ini adalah sebuah kebodohan? Makanya harus pergi ke psikiater dan berobat pada ahlinya. Secara logika, kenapa ini adalah sebuah kebodohan? Karena coba kalau kita pikir, teman-teman kalau misalnya ada dalam situasi yang sangat sedih dan sangat sulit, teman-teman berpikir mau mati, boleh nggak teman-teman berpikir begini? Kalau teman-teman tetap hidup, teman-teman tuh masih bisa loh untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Yang selama ini mungkin teman-teman kurang untuk berbuat baik. Sebaliknya kalau teman-teman adalah orang yang berbuat maksiat, kalau teman-teman masih hidup, teman-teman masih bisa loh untuk memperbanyak taubat kepada Allah SWT. Teman-teman harus ingat nggak ada loh orang nangis selamanya nangis tuh nggak ada. Setelah hujan badai pasti ada pelangi, nggak ada hujan badai terus-menerus ya kan. Jadi orang yang mau mengakhiri hidupnya rugi banget. Karena orang tuh mau hidup, orang yang udah mati, teman-teman lihat surah Al-Munafiqun ayat 10. Orang yang mau mati itu mau hidup loh teman-teman semua. Mereka bilang, ya Allah, andai umurku ini masih ada ya Allah, pasti aku akan berbuat kebaikan ya Allah. Mereka yang udah mati itu pengen hidup. Kenapa kau yang hidup itu mau mati? Kenapa orang yang udah mati itu pengen hidup minta sama Allah mau dihidupkan kembali? Kenapa? Karena mau beramal salih, karena mau bertobat dari dosa-dosanya kepada Allah SWT. Ya, jadi janganlah kita berharap untuk mati. Ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup buat kita, ingatlah bahwa kesedihan gak selama-lamanya, kesedihanmu akan berakhir, teman-teman semua. Itu ya. Nah, sekarang mau bahas kepada teman-teman semua, self healingnya gimana sih? Cara ngobatin diri yang lagi sedang gak baik-baik aja, caranya seperti apa? Ada beberapa langkah yang harus diambil untuk kita bisa mengobati diri kita, untuk kita bisa menghindarkan diri dari penyakit putus asa. Pertama, memantapkan keimanan pada qada dan qadar.
Katanya engkau beriman kepada takdir. Apapun yang terjadi pada dirimu sudah atas izin Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun itu, Allah sudah takdirkan kau akan mengalami ini pada hari ini dan jam segini. Seperti itulah. Jadi kalau kita mengatakan rukun iman, di dalamnya ada iman kepada qada dan qadar. Artinya apa? Ridha terhadap ketentuan Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada dirimu, terima aja. Terima teman-teman semua. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-22 sampai 23. Tidak ada satu bencana yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami jelaskan hal ini supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi sifat seorang mukmin itu stabil aja. Kalau lagi dikasih sedih, sedih, tapi jangan kelamaan. Dikasih bahagia, jangan terlalu euforia. Karena semua hidup seperti roda yang berputar. Hari ini engkau bahagia, besok engkau jadi sedih kembali. Atau hari ini engkau sedih, besok engkau bahagia kembali. Berikutnya yang kedua, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah akan membuka pintu harapan, optimisme dalam hidupmu. Ingat teman-teman semua, ketika engkau husnudzon, engkau jadi optimis, jadi penuh semangat menjalani hari demi hari. Pada saat dokter mengatakan anakku Uma ya, Sulaiman terkena sindrom Prader-Willi, kemudian Uma baca di Google banyak anak-anak yang nggak bertahan. Kemudian Uma berbaik sangka pada Allah. Toh Allah menciptakan penyakit, ada juga obatnya. Tugas manusia ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Dengan berhusnudzon kepada Allah, jadi kita punya semangat yang sangat luar biasa. Gitu ya. Ketiga, bagaimana self healing, bagaimana menuntaskan atau menghindarkan diri dari putus asa. Doa, seberat apapun masalah yang engkau dapatkan, seorang hamba tidak boleh putus asa dalam berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan aku perkenankan bagimu. Lihat dalam perang Badar, perang pertamanya umat Islam pada saat itu. Jumlah pasukan Islam sangat sedikit, sementara musuh jumlahnya sangat banyak. Rasulullah memanjatkan doa sampai-sampai uh, lama beliau berdiri dan mengangkat tangannya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudahlah Rasulullah, sudah doanya sudah cukup. Allah tidak akan menyanyiakanmu sedikit pun wahai Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi atas doa itu? Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 9. Dan ingatlah ketika kamu mohon pertolongan pada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang gak mungkin bagi Allah SWT. Jadi ketika seorang hamba mohon kepada Allah, agar permasalahannya cepat selesai, pada dasarnya dia telah membuktikan tauhidnya kepada Allah, bahwa satu-satunya tempat dia mohon pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menolongmu dengan caranya insyaallah. Keempat, tawakal ala Allah. Cara self healing atau cara untuk mengentaskan atau menghindarkan diri dari putus asa, tawakal ala Allah, bersandar kepada Allah. Kalau engkau bersandar pada dirimu sendiri, engkau tidak kuat. Bersandar kepada Allah. Hakikat tawakal itu apa? Ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita lakukan gak punya pengaruh sama sekali kalau hati kita kosong dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, tapi tugas kita adalah ikhtiar maksimal, doa maksimal. Hasilnya apapun terserah Allah. Kita bersandar kepada yang Maha Kuat. Allah yang akan menentukan yang terbaik buat kita. Berikutnya yang kelima, memiliki tekad yang luar biasa, tekad yang besar. Kalau kita mau self healing, mau ngobatin diri sendiri, kalau kita mau jadi orang yang terus menerus bersemangat, engkau harus punya tekad yang besar, punya tekad yang tinggi. Engkau punya satu tujuan. Misalnya Uma nih, dari tadi Uma kisahkan tentang Sulaiman. Uma punya satu tujuan, anak ini harus hidup baik. Maksimal yang saya bisa sebagai orang tua untuk mengobatinya, dia harus punya hidup yang baik. Makanya udah kalau punya tekad yang tinggi, teman-teman pasti bisa. Teman-teman di sini ratusan penghafal Quran. Aku mau wisuda September, nanti kan September kalian wisuda 270 anak wisuda hufaz 30 juz, insya Allah. Di gedung Mesko di Jakarta, insya Allah. Kalian punya tekad, aku mau ikut wisuda 30 juz. Apa yang teman-teman lakukan kalau teman-teman sudah punya tekad yang tinggi, tujuan yang jelas? Teman-teman akan mengerahkan seluruh tenaga teman-teman untuk ketujuan itu. Matanya fokus ke tujuan itu ya kan, nggak lihat kanan kiri kan, karena teman-teman punya tekad yang tinggi, tujuan yang jelas. Kemudian yang keenam, sabar dan tenang dalam bersikap. Semua ujian-ujian hidup menuntut yang namanya kesabaran dan ketenangan dalam bersikap. Semua perkara itu takluk dengan yang namanya kesabaran dan ketenangan. Ketika kau sabar dan tenang, kau bisa berpikir jernih.
untuk bisa mengambil sikap, mengambil keputusan untuk bisa mengatakan sesuatu. Ya, jadi itu beberapa self healing. Dan terakhir adalah optimis. Optimis. Ya, bersifat optimis. Rasul itu suka bersifat optimis, suka umatnya bersifat optimis, bukan pesimis. Kata Rasulullah SAW, tidak ada penyakit yang menular sendiri dan tidak ada kesialan. Optimisme yaitu kata-kata yang baik membuatku kagum. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW itu suka dengan segala sesuatu optimisme. Optimisme itu adalah apa ya, ya relate ya dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi engkau punya optimis, punya semangat, engkau masih bisa terus berjalan teman-teman semua.